Jadi di sini sekarang kita akan bahas tentang latihan keempat ya, analisis data. Nah, di sini pertama kita disajikan soal tentang metode integral. Ya, di soal pertama. Nah, di soal pertama ini kita diberikan data utama ini. Ya, T dan CA. Nah, perintah soalnya katanya kita diminta pakai metode integral buat memastikan bahwa reaksi ini order 2 ya, terhadap senyawa A atau 3-phenyl methyl klorida. Nah, kalau misalnya metode integral itu kan metode integral itu kan kita pakai buat cek order reaksi. Nah, cek order reaksi ini kita ada order 0. Order 0 ini dia sumbu X-nya itu adalah Ca. Sedangkan sumbu Y-nya itu kita T. Order 0. Sedangkan kalau order 1 itu kita punya len Ca0 per Ca. Ya, kita sumbu Y-nya sumbu X-nya punya T lagi. Lalu kita punya order 2. Order 2 ini sumbu X-nya itu adalah 1 per Ca, sedangkan kalau sumbu X-nya itu T. Nah, dari sini kita akan bikin datanya tuh, kita cari sumbu X sama Y dulu. Misalkan order 0 ini kan Ca sama T ya. Nah, kita bikin dulu tabel datanya gimana. Misalnya buat sumbu Y ya, kita bikin ini Ca, terus ini data sumbu X nya, ini T nya. Nah, kita ikutin kayak gini aja. Ini mulai dari 0,05, 0,038, 0,0306, terus 0,0256, 0,0222, 0,0195, 0,0174. Nah, terus kalau T itu mulai dari 0, 50, 100, 150, 200, 250, terus 300. Nah, dari data ini kita kan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 set data ya. Nah, 7 set data ini kita lalu regresi di kalkulator. Habis kita regresi, kita cari nilai R kuadrat ya di kalkulator masing-masing. Nah, kebetulan kalau dia dapat R kuadrat ini tuh ini jadi sumbu Y, ini sumbu X, maka dapat sebesar 0,9073 ini nilainya. Nah, sedangkan kalau misalnya ini yang order 1, kita perlu bikin sumbu Y nya kan beda nih ya, dia itu adalah len Ca0 per Ca. Nah, kalau ini berarti kita di kalkulator atau di Excel ini kita perlu ngitung manual. Misalnya yang data pertama ini adalah len Ca0 per Ca, berarti ini kan Ca0 ya, Ca pada saat waktu 0, 0,05 per 0,05. Maka di sini kita tulis nilai itu 0. Lalu di sini setelahnya itu kita ada nilai len 0,05 per ini 0,038 ya. Di sini kita dapat nilainya sebesar 0,274. Nah, lalu 0,491, 0,669, 0,811, 0,941 sama 1,05 ya. Lalu dari sini kita tulis ulang T-nya sama aja 250 sama 300. Nah, dari sini nanti kita lakukan hal yang sama, regresi, terus cari R2. Nah, nanti di sini dapat nilai R2-nya itu sama dengan di sini tuh 0,9751 ya, ini nilainya. Nah, lalu kita buktikan order terakhir yang order 2 ini. Kurang lebih gambarnya gini kalau di ngertiin di Excel. Tapi ini di soal gak perlu gambar grafik kok. Yang penting cuman bikin tabel datanya, terus cari R kuadrat ya kalau metode integral. Nah, kita lanjut lagi. Kalau sumbu Y
ini kita bikin apa nih, 1/CA-nya terus sama T-nya. 1/CA berarti ya kalian ngitungnya nih bikin data itu 1/0,05 terus 1/0,038 ya. Makanya di sini nanti angkanya tuh bakal jadi 20, 26,318 315 dan seterusnya. Terus ada 32,679, 39,062, 45,045, 51,28, 57,47 ya. Terus waktunya kita isi 0, 50, 100, 150, 200, 150, 300. Nah ya udah, terus nanti kita lakukan hal yang sama, kita regresi, lalu kita cari R-nya berapa, lalu kita dapat di sini. Kalau gue dapatnya di kalkulator 0,999 ya. Nah kita udah dapat 3 nilai R. Ini R kuadrat untuk order 0, ini untuk order 1 dan order 2. Pertanyaannya kan kita diminta buktikan bahwa reaksi adalah order 2, yang dimana yang terbukti karena R kuadratnya itu paling mendekati 1 ya, atau ya di sini 0,999 ya, kayak gitu. Berarti di soal lain kalian bisa menentukan ordernya itu kalau misal data yang diberikan dan udah dibikin perbandingan tabel kayak gitu, didapat dia itu adalah nilainya itu paling mendekati 1 R kuadratnya ya. Apa arti R kuadrat itu mendekati 1 secara statistik ya? Artinya itu data itu sangat linear ya. Ya itu aja. Jadi buat jawaban soal nomor 1 ini, pembuktiannya adalah kayak gini ya. Terbukti kalau ini adalah reaksi order 2 dari nilai regresi linear ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor kedua, metode diferensial ya. Oke. Di sini nomor 2 ini kita pakai metode diferensial. Ya, di sini ada datanya, ini waktu, ini konsentrasi. Ya, katanya ada 2 soal, katanya kita nentuin dia tuh ordernya berapa. Ya. Terus berapa konstanta reaksinya gitu. Kalau yang ini kita gak usah kerjain aja. Nah, kita mulai dari bikin tabel data dulu. Misal di sini kita bisa bikin delta T-nya dulu. Ini kan 10, ini 10, ini tuh 10, ini 10, ini 10 juga. Nah, kalau ini datanya tuh, nah kalau yang ini datanya tuh kita hitung dulu delta CA-nya berapa. Aduh, kebocet. Delta CA-nya itu berapa? Ini 2,45 dikurangin ini minus 0,71. Habis itu ini minus 0,51. Ini minus 0,35. Terus ini minus 0,26 ya. Kalau ini minus 0,18. Nah, sekarang kalau yang ini itu kan dia adalah minus delta CA per delta T. Nah, berarti yang ini kita minusin biar positif kayak gini, lalu kita bagi dengan 10, makanya hasilnya segini ya. Lalu yang ini kita jadi 0,051, ini jadi 0,035, ini jadi 0,026, 0,018. Oke, udah. Nah, kalau ini didapat dari grafik ya. Nah, kalau kayak gini kita bikin grafik pertama dulu. Nah, grafik pertama itu kita bikin grafik delta CA per delta T terhadap T ya. Sedangkan yang grafik kedua kita bakal bikin len min DCA per DT terhadap len CA. Nah, kita mulai dari grafik pertama dulu. Kita bikin di sini
mana ya? Sama aja deh. Ini delta CA per delta T. Kalau yang ini adalah T-nya. Lalu kita cocokin ya. Kan kita punya data kalau misalnya delta T-nya 10, dia itu titiknya ini. Ya. Kalau ini, kalau ini dan seterusnya. Jadi pada saat T-nya itu 10, ini kita bikin waktunya itu 10, ini 20, ini 30, ini 40, ini 50, ini 60. Ya. Lalu dari sini yang 10 ini kita cocokin sama data ini 0,071. Misalkan gini, kita bikin data rapi itu ini tuh adalah 0,01, ini 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06 sampai berapa ya? Nah, sampai segini. Nah, kan yang pertama itu adalah 0,071. Berarti di sekitaran 0,07. Ya, seginilah. Kita punya titik pertama itu berarti ada di sini. Titik pertama. Lalu titik kedua kita punya di 0,051 ya. 0,051 berarti di sekitar sini. Itu berarti di sini. Ya, titik kedua. Lalu yang ketiga itu ada di 0,035. Sini ya, 0,035 ada di sini. 3 ya. 0,026. 0,026 itu di sekitar sini, tengah agak atasan. Ini yang keempat. Baru yang kelima itu 0,018. Mana ya? Di sekitar sinilah. Nah, dari sini kita bisa mulai tarik garis ya ke masing-masing titik. Nah, kalau kayak gini, kita udah gini ya. Nah, kita bikin garis tengah di setiap ini. Kita tandain ya. Kayak gini. Bikin. Oh, ini gak presisi ya. Sebentar. Harus pas di tengah tiap garisnya. Berarti ini sekitar di sini. Ini sekitar mana ya? Sini deh. Nah, dari sini kita bisa tarik garis antar titik-titik tadi.
sebentar, ada yang salah ini. Nah, udah kayak gini ya, udah garis di tengah-tengah masing-masing. Lalu yang kita lakukan adalah dari tiap garis samping ini, tengah ini, kita tarik garis ke samping. Ya. Kita dapat 0,06 di sini. Ini adalah DCA per DT yang pertama. Ya. Lalu kalau buat yang ini sekitar berapa ya? 0,042 lah. 0,004. Ini adalah DCA per DT yang kedua. Ya. Lalu kalau yang ini itu bernilai sebesar 0,03. Lalu yang ini sebentar. Ya oke, benar ini benar, lanjut. Terus yang ini kita tarik garis mungkin sekitar dapat 0,02 ya. Yang ini 0,045 sih, lebih akurat ya. Nah, kita punya 4 titik ini ya. Oke, 0,2, 3, 4, 5, 6. Habis itu ini grafik pertama. Lalu yang grafik kedua kita bisa ngerjain di bawahnya aja. Ya, jadi pertama-tama kita kumpulin dulu, kita bikin data nih, misalnya tabelnya itu kita punya data DCA per DT ya sebagai sumbu Y, itu kita punya list dulu 0,06, terus kita punya 0,045, kita punya 0,03 sama 0,02. Lalu di sini waktunya itu adalah 10 pada saat 10, 20, 30, 40. Ini sumbu X-nya. Nah, ini kalau buat yang grafik kedua itu sumbunya itu adalah len min DCA per DT. Lalu ini jadi len CA. Ya, makanya di sini kita bikin data juga adalah lalu di sini kita bikin data baru ya. Len min DCA per DT. Oh ini BTW ini minus ding. Ini minus. Nah, itu minus. Kita bikin datanya tuh apa aja. Ya. Ini kan len 0,0 berapa? Len 0,45 ini. Sebentar mau dihitung dulu. Oke, lanjut. Jadi data yang didapat tuh ini senilai, oh ya jangan lupa ini sebenarnya hasilnya itu kan 2,813. Ini asli kalau di kalkulator hasilnya tuh minus 2,813. Nah, cuman karena balik lagi logaritma natural tuh sebenarnya adalah mutlak isinya tuh. Jadi ketika kita taruh ini itu bernilai positif outputnya ya 2,813 kayak gitu. Lalu enggak, sebentar, kayaknya enggak deh. Enggak, kita biarin minus. Kalau di logaritma natural kita gak apa, biarin minus aja. Minus 2,813, ini minus 3,1, ini kok 01. Terus ada lagi data minus 3,506 sama minus 3,912. Terus yang len CA kita dapat 0,896, 0,553, terus 0,207,
minus 0,127. Nah, 4 data ini. Nah, dari 4 set data ini 4 pasang data ini kita regresiin ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sebelum kita masuk ke regresi, jadi kan persamaan awal tuh gini. Persamaan awalnya itu kita punya DCA per min DT sama dengan KCA alpha. Ya, ini rumusnya ini kan rumus batch ya, rumus reaktor batch. Nah, asal masuk rumus ini itu awal dari DNA per DT sama dengan RAV. Nah, lalu si R-nya ini kita ganti dengan KCA alpha. Alpha ini apa? Alpha ini order reaksi ya. Jadi nilai berubah-ubah. Sedangkan kalau si DNA ini akan kita rubah dengan Na sama dengan CaV. Terus kita diferensialkan, turunin ini jadi V DCA. Lalu C-nya coret dengan ini. Makanya dapat persamaan ini. Ini minus. Ya. Nah, terus dari persamaan ini kita lengkan kedua sisi. Logaritma naturalkan kedua sisi. Makanya didapat sebuah persamaan kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, ini kan persamaan linear. Ini Y-nya, ini tuh interceptnya B, terus ini adalah MX. Ini adalah gradien. Ya, jadi di kalkulator kita pengen kalau dari 4 set data ini kita cari gradiennya berapa. Nah, harusnya gradiennya tuh benar sekitar berapa ya? Nah, nanti kalian di kalkulator bakal dapat hasil regresi keempat ini. Regresinya akan dapat regresi linear sebesar Y sama dengan 1,0824 X min 3,7471. Nah, ini kita bisa cocok-cocokin ya. Jadi nilai si alfa ini adalah segini ya. Jadi alfanya itu senilai dengan 1. Yang artinya apa? Yang artinya order reaksinya itu adalah 1. Nah, oke, kayak gitu. Lalu soal keduanya katanya kita diminta hitung berapa konstanta laju reaksinya. Nah, konstanta laju reaksi gimana? Dia tuh lenka ini adalah B. B itu kalau di kalkulator adalah si nilai ini yang kalau ditempelin X-nya. Ya. Jadi kita dapat kalau lenkanya itu adalah minus 3,7471. Nah, biar nyari K-nya kita cukup eksponenkan kedua sisi. Eksponen kiri dan eksponenkan kanan. Ini bakal jadi K sama dengan eksponen dari min 3,7471 ya. Nanti kalian cari ini berapa gitu. Nah, karena dia order reaksinya 1, nah otomatis K-nya itu bakal berapa tuh? Kan kalau order 1 itu min R sama dengan K CA pangkat 1. Nah, ini satuannya itu mol per menit ya, liter menit katakanlah gitu, atau enggak second. Nah, kalau ini adalah mol per menit, menit aja deh ya. Nah, terus berarti K itu kalau kita analisis satuan, K itu sama dengan min R per CA kan pangkat 1. Otomatis satuan itu adalah mol per liter menit per mol per menit. Mol per ini mol per liter ya, salah, mol per liter ya. Makanya nanti kita dapat satuan di sini K itu satuannya 1 per menit ataupun 1 per jam, 1 per second apapun itu. Jadi satuannya 1 per menit, terus ordernya ada 1. Jadi nomor 1 ini udah terjawab. Oke. Nah, jadi itu aja buat pembahasan dari latihan keempat ini. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi itu perbedaan dari metode integral. Jadi kita kalau integral tuh kita pakai regresi ke masing-masing sumbu ini.
Kalau diferensial kita grafik pertama itu harus digambar dulu ya, kayak gini. Tujuannya biar kita dapat berapa nilai diferensial di masing-masing titiknya. 1, 2, 3, 4 titik ini. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih.